Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hari ini mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Sebelum materi diseminasi saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, acara kali ini kita mulai dengan kita coba menggenggamkan tangan. Pura-pura kita itu sedang memiliki sesuatu yang sangat berharga yang kita genggam. Kira-kira apabila ada teman kalian yang mau meminta untuk dibuka, bagaimana reaksi kalian? Kadang ingin membuka, kadang juga tidak. Nah, walaupun dipaksa, kalau tidak ingin membuka apa yang kita genggam, maka kita tidak akan membuka. Tetapi walaupun tidak dipaksa, tapi kalau kita ingin membuka, ya kita ingin buka saja. Nah, itu adalah memiliki filosofi, Bapak Ibu, adalah bahwa membuka tangan dan menutup tangan kita erat-erat itu adanya adalah dalam diri sendiri, kontrolnya ada dalam diri sendiri. Nah, itulah yang mendasari disiplin positif. Kali ini sebelum kita melangkah jauh kepada budaya positif, kita akan mulai dari disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan kedisiplinan itu. Kalau disiplin hanya bersifat dari eksternal, itu tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak efektif untuk dijalankan. Contoh disiplin, kalau kita membahas tentang disiplin, kita akan ingat tentang apa kalau di sekolah itu? Anak-anak harus disiplin datang lebih pagi, anak-anak harus disiplin dalam berpakaian. Itu kita bicara tentang peraturan. Nah, peraturan itu akan mereka jalankan kadang jika mereka melanggar maka ada hukuman. Nah, lebih hukuman itu saya rasa itu sebenarnya kurang tepat kalau kita jalankan ke anak-anak. Mengapa? Karena hukuman itu bisa menyakiti. Hukuman bisa mematikan motivasi intrinsik dari dalam. Mungkin anak dibuat malu, atau anak dibuat tidak percaya diri, anak bisa malas datang ke sekolah karena hukuman-hukuman yang kita berikan. Nah, pada peraturan, kita membuat peraturan yang belum disepakati, maka lebih baik kita membuat kesepakatan dulu. Jangan tiba-tiba di sekolah ini anak-anak tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Nah, kata-katanya lebih ke arah tidak boleh. Kalau kesepakatan nanti bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada hukuman. Kalau ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif. Jadi dimulai dari mana tadi? Dari dalam diri sendiri. Disiplin adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini berdasarkan Socrates dan Plato. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kalimat ini itu kita ambil dari standar kelulusan. Di dalam standar kelulusan juga ada penerapan disiplin positif. Berikutnya, berhubungan dengan disiplin positif yang dari dalam diri itu ada nilai-nilai kebajikan atau yang biasa kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan. Ada nilai kebersihan, ada nilai tanggung jawab, baik hati, dermawan, rajin, peduli, kesantunan, kejujuran, dan rasa hormat. Nah, berarti peraturan itu bisa dirubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bagaimana, Bu? Keyakinan kelas itu yang kita buat dari kesepakatan kelas. Contoh ini, kelasnya Bu Vicky, kelasnya Bu Ajeng. Nah, contoh
sebelumnya sudah ada peraturan. Peraturannya dilarang mengambil tanpa izin. Kalimat itu lebih bersifat negatif. Kalimat positifnya kita sepakati anak-anak. Kalau pinjam barang milik temannya, kita harus bagaimana? Harus izin ibu. Contoh seperti itu. Nah, karena harus izin itu berarti kita rubah kalimat peraturan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Jangan tidak meminjam harus izin, tidak boleh. Nah, itu kita ganti apa yang lebih tepatnya? Menghargai orang lain. Nah, bisa menghargai orang lain. Nah, itu juga bisa. Nah, menghargai orang lain kan berarti kalau mau pinjam harus izin. Nah, itu menghargai orang lain. Nah, bisa seperti itu. Lalu harus menjaga kebersihan. Nah, kalau tidak bersih kan lingkungan menjadi kotor. Itu kan ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kalimat kesepakatan kelasnya bisa kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif atau menjadi nilai-nilai kebajikan, yaitu kalau lingkungan bersih berarti itu berhubungan dengan kebersihan sama kesehatan. Kalimatnya bisa diganti dengan menjaga kesehatan bersama. Nah, jadi kalau anak-anak tidak pikir, ayo bagaimana nilai kebajikannya, bagaimana keyakinan kelas kita? Oh iya, menjaga kesehatan. Berarti kalau sehat lingkungan kelasnya bagaimana? Kita arahkan ke situ. Anak akan lebih mengena dan lebih ditaati daripada hanya sekedar peraturan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang ke sekolah tidak terlambat karena apa? Karena takut dihukum. Anak tidak ramai di kelas, anteng saja, tenang saja, tidak bergerak. Karena setiap gerak sama gurunya dihukum. Jadi dia cenderung taat karena dihukum, ada gurunya. Nanti gimana kalau sudah tidak ada gurunya? Ya nggak nurut, pasti nggak nurut itu. Karena dia hanya takut pada hukuman. Nah, seperti itu. Hanya takut sama guru satu itu yang menghukum, sama guru lainnya dia tidak akan menghiraukan. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang datang lebih dulu, terus-terusan selama 1 minggu akan dikasih hadiah permen, akan dikasih hadiah coklat. Maka anak akan datang dengan terus-terusan. Lalu bagaimana jika guru ingin merubah? Nggak bisa, karena datang terus-terusan itu dan beri hadiah yang terus-terusan itu akan menyebabkan anak ketergantungan. Kalau kita sudah ribetnya sudah tidak kita kasih, maka si anak akan menghentikan perilaku positifnya. Jadi juga kurang tepat. Yang berikutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau sudah gitu, yang dalam hati saya tak berangkat lebih pagi karena sebagai siswa saya harus bertanggung jawab. Kemarin sudah ada kesepakatan kelas kalau datang harus lebih pagi. Lalu lagi saya harus melaksanakan tugas piket, itu sudah bagian dari kewajiban. Sudah bagian dari agar saya juga menghormati teman saya. Kalau saya tidak piket, teman saya nanti gimana? Kan nggak enak juga. Nah, dia berarti punya tanggung jawab di dalam dirinya. Akhirnya tanpa disuruh pun dia akan melaksanakan piket. Mau diawasi tidak diawasi, anak akan lebih menjalankan tugasnya dan perannya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi yang paling itu tepat itu adalah saya rasa yang ini, ya, Bapak Ibu kita sepakat ya. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 ya, 5, mohon maaf ini ganti sama ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang satu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ketiga, penguasaan, lalu kebebasan dan kesenangan. Di sini saya akan menjelaskan, kita sebagai pendidik sering melihat anak-anak itu diam-diam di dalam kelas makan, diam-diam di dalam kelas minum. Apakah hal itu kita larang? Tentu kita tidak bisa melarang, betul. Tentu kita tidak bisa melarang tanpa sebelumnya kita tidak membuat kesepakatan ke kelas. Tiba-tiba ada anak nyemil di dalam kelas, lalu kita marah sebagai pendidik. Itu tidak pas. Mengapa? Karena belum ada kesepakatan kelas. Gimana kita mau menanamkan keyakinan kepada dia kalau belum ada kesepakatan? Tiba-tiba kita hukum si anak, maka akan down. Apalagi malu di dalam kelas.
karena kita sebagai gurunya mungkin tidak sengaja melakukan bullying, karena mungkin merampas itu makanan anak, itu padahal kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia makan di dalam kelas itu karena tadi paginya belum sempat sarapan dan merasa sangat lapar sehingga ingin makan bekalnya tadi tanpa dia tahu kalau itu bukan waktu yang tepat, seperti itu. Jadi penting kita membuat kesepakatan kelas. Yang berikutnya kasih sayang dan diterima. Ini kurang lebih juga sama nih Bapak Ibu, kita berada di sekolah luar biasa ini tentunya kasih sayang dan rasa diterima itu sangat butuh anak-anak itu, karena kadang beberapa orang di luar sana itu jika tidak memahami tentang anak disabilitas itu kebutuhan untuk kasih sayang itu sangat penting selain dari keluarga. Kita menjadi yang berikutnya yaitu di lingkungan sekolah. Jika anak kok kadang itu ngalem seperti apa, nah itu ada kebutuhan kasih sayang yang belum dia terima di tempat lain. Jadi dia mencari kebutuhan kasih sayang di dalam sekolah ini. Mari kita bersama-sama memahami kebutuhan di dasar manusia, terutama anak-anak. Yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi dia ingin misalnya ganggu, nah itu ganggu siapa atau ngatur-ngatur temannya. Nah itu dia ingin berkuasa, menguasai lingkungan sekolah tersebut. Dia kebutuhan untuk penguasaan kadang belum terpenuhi. Lalu kebebasan, disuruh mengerjakan tugas dengan deadline waktu yang ditentukan sekian, dia tidak mau. Besok dikumpulkan ya, ternyata besok nggak mengumpulkan lagi. Nah itu ada sifat-sifat dari kebebasan. Sudah diajari mewarnainya, kalau daun itu agak hijau campur gini dia tidak mau. Dia maunya warna pink. Nah itu dia ingin bebas Bapak Ibu, tidak mau diatur-atur. Kebutuhan untuk berbebas berekspresinya itu tinggi. Nah seperti itu nanti bisa kita arahkan. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan itu beberapa siswa kita itu ada beberapa yang jahil. Kalau jahil mengganggu teman, lalu temannya marah-marah, dia senang tertawa. Nah, itu adalah kebutuhan untuk kesenangan dia. Nah, seperti itu. Kalau kita menyadari tentang kebutuhan dasar manusia, nanti ada hubungannya dengan bagaimana memberi solusi kepada mereka apabila terdapat kasus-kasus yang memang perlu kita selesaikan sebagai pendidik. Nah, ini. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi ada hubungannya dengan posisi kontrol sama restitusi. Posisi kontrol seorang pendidik itu ada lima ya. Yang satu adalah penghukum, dua pembuat rasa bersalah, tiga teman, lalu pemantau, dan terakhir manajer. Sebagai penghukum itu sering kita lakukan kalau kita memang tidak menyadari atau kurang bersabar, saya rasa itu kurang bersabar, kurang memahami lima kebutuhan dasar manusia, maka kita akan posisikan diri sebagai penghukum, yaitu sering memberikan hukuman kepada anak, itu namanya kita sebagai penghukum. Lalu membuat rasa bersalah itu anak kita seakan-akan bagaimana dia agar bersalah. Misalnya anak itu tidak mau mengerjakan bajunya dikeluarkan gitu, tidak mau dimasukkan. Lalu kita bilang gini, jangan gitu, nanti kalau nggak kamu masukkan, ibu nanti yang dimarahin sama kepala sekolah. Kamu mau ibu dimarahin sama kepala sekolah? Nah itu berarti membuat dia merasa bersalah. Nah seperti itu contohnya. Lalu yang berikutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman itu kita memposisikan. Jadi misalnya kita ngobrol enak, lalu dia membuat suatu kesalahan, lalu kita memposisikan diri sebagai teman. Ayo, mau bantu Budian? Ayo ikut sini. Loh, kamu kok gitu membantunya? Nah, bahasanya lebih ke situ. Jadi lebih memposisikan diri sebagai teman dia. Ini sebenarnya juga sering kita lakukan, kita memposisikan sebagai teman agar dia itu lebih nyaman. Tapi cenderung biasanya dia itu akan tidak ada jaraknya, akhirnya kita kadang merasa kurang berwibawa. Kadang kalau dia sudah memposisikan kita sebagai teman, kita akan kurang berwibawa kalau dia tidak bisa menempatkan kapan saat kita merasa sebagai teman dan kapan kita harus dihormati sebagai guru. Jadi sebagai teman boleh, tapi jangan sering dilakukan. Lalu berikutnya pemantau. Pemantau itu kita memberi tugas saja.
Tugas sudah diberikan, sudah kerjakan belum? Ya sudah, kita kasih lagi waktu. Kita hanya melihat dari jarak jauh itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini apabila terdapat masalah atau kasus, kita menempatkan diri pada posisi di mana kita membantu dia menemukan masalahnya sendiri. Itu posisi kita sebagai manajer. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa posisi itu sebagai manajer. Contoh, kamu punya masalah, maukah ibu bantu menyelesaikan masalahmu? Kira-kira apa yang bisa ibu bantu? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat sebagai manajer. Jadi menggiring, mengarahkan, membimbing saja menuju pemecahan masalah. Nah, 5 posisi kontrol ini kita gunakan ke dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan segitiga restitusi. Nah, tapi posisi yang paling tepat itu hanya manajer, Bapak Ibu, saya rasa itu sangat efektif. Sebenarnya boleh kita ke pemantau Bu, seandainya sewaktu-waktu ke pemantau boleh apa tidak boleh, ke pemantau boleh, ke teman boleh, tapi harus kembali lagi ke posisi manajer kalau hasilnya ingin efektif seperti itu. Lalu bagaimana segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah pilihan solusi pemecah masalah, tapi bukan satu-satunya Bapak Ibu. Tapi ini salah satu pilihan terbaik. Tapi ada juga solusi yang lain. Tapi saya lebih serak sama segitiga restitusi ini. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah 1, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini saya akan sharing berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya lakukan. Kemarin saya habis menyelesaikan kasus. Siswa sini ada yang tidak melaksanakan piket. Lalu sama temannya itu berulang-ulang kali itu Bapak Ibu. Lalu sama temannya dilaporkan kepada saya kalau temannya tidak melaksanakan piket. Karena temannya tidak melaksanakan piket dan sering, akhirnya dilaporkan ke saya. Lalu bagaimana saya sebagai guru untuk menyikapi kalau saya dilapori? Apakah saya langsung marah-marah sama dia tanpa mengklarifikasi apakah benar atau tidak? Kan tidak tepat. Apakah saya langsung menghukum? Juga tidak tepat. Nah, di situ saya memanggil dia. Saya tanyakan, apa benar kamu akhir-akhir ini sering tidak piket? Si anak menjawab, iya Bu. Nah, di situ kan berarti dia sudah mengakui kesalahan. Berarti yang pertama itu saya seperti posisinya sebagai teman ya ketika menanyakan. Jadi kalau kita sebagai teman dia akan bebas berbicara. Nanti setelah kita posisi di situ nanti kita kembali lagi ke posisi manajer. Lalu setelah saya tanya dia bercerita apa adanya. Iya Bu, saya bilang kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya kan Bapak Ibu, setuju atau mboten? Karena kita sebagai manusia itu juga sering berbuat salah. Jadi ya nggak apa-apa anak-anak berbuat salah, karena salah adalah proses, bagian dari proses. Kita tapi perlu menguatkan kepada dia. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu guru juga pernah berbuat salah, temanmu mungkin juga pernah berbuat salah seperti itu, tidak piket. Nah, tapi saya sebagai bu guru yang dilapori tadi ingin mengetahui alasannya. Nah, ketika kita berbilang berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi sekali. Nah, itu berarti masuk dalam menstabilkan identitas. Kalau tiba-tiba kita marah, kenapa kamu nggak piket? Sudah dibagi kan piketnya, kenapa tetap tidak dijalankan? Kira-kira anak gimana? Mau nggak bercerita? Sudah berhenti, dia takut. Walaupun kita dengan suara yang keras atau membentak, itu bagian dari hukuman juga. Mendonkan si anak. Saya rasa seperti itu. Yang berikutnya saya bilang, pasti kamu punya alasan mengapa kamu tidak piket. Mengapa Bapak Ibu? Karena sebuah tindakan pasti memiliki tujuan. Tidak ada sebuah tindakan tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Nah, kita menanyakan alasannya. Mengapa kamu tidak melaksanakan piket? Pasti ada alasannya. Nah, kita menanyakan pasti ada alasannya. Ini adalah validasi tindakan yang salah, ya kan? Kita kan tidak langsung memarahi si anak, tapi malah kita menanyakan, kamu bersalah itu pasti ada alasannya. Nah, itu masuk dalam validasi tindakan yang salah. Lalu si anak menjawab apa Bapak Ibu?
menjawab, iya Ibu, karena saya tidurnya kemalaman. Jadi datang ke sekolahan menjadi terlambat atau lebih siang. Otomatis kalau dia datang lebih siang pasti tidak melaksanakan piket, datang ke sekolah pasti kelasnya udah rapi, bahkan masuk ke kelas sudah ada gurunya, kan bisa saja seperti itu. Kalau terus-terusan dia dibiarkan seperti itu, ya nanti membuat gaduh lingkungan sekolah tidak timbul budaya positifnya kalau seperti itu. Lalu berikutnya saya menanyakan seperti itu, dia menjawab. Lalu saya menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas tadi yang saya ceritakan, kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, jadi saya tanyakan, kira-kira kalau kamu datang kesiangan, terlambat, lalu tidak melaksanakan piket, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Saya menanyakan seperti itu. Dan dia menjawab, iya Ibu, saya melanggar keyakinan kelas. Mengapa dia bisa menjawab seperti itu? Karena kita sebelumnya sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Dia sudah paham kalau dia melanggar aturan. Lalu berikutnya ketika saya tanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas yang saya langgar adalah tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Tidak piket termasuk dalam kategori tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Lalu saya menawarkan, apakah kamu mau menjadi anak yang bertanggung jawab dan disiplin? Dia menjawab mau. Mau Ibu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu kembali menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab? Nah, ini berarti kita sudah memposisikan sebagai manajer. Kita menawarkan bantuan untuk menemukan solusinya dia. Lalu dia jawab, iya Ibu, saya nanti malam tidurnya sudah tidak malam-malam lagi biar tidak kesiangan. Itu kalau dari diri anak sendiri yang seperti itu, kira-kira anak itu akan menepati janjinya apa tidak? Menepati, karena dia mencari solusi sendiri, kita hanya menggiring saja. Nah, dari situ saya merasa sangat bahagia sebagai guru. Mengapa? Karena anak bisa menggali sendiri apa yang salah dalam diri mereka, lalu bagaimana mereka harus memperbaikinya. Nah, lalu anak ingin belajar lebih baik lagi. Terus saya tanya, kira-kira mau mulai kapan kamu mulai tidurnya tidak malam-malam? Dia bersemangat, nanti malam Ibu. Nah, kata-kata semangat dan antusiasnya itu sebagai guru kita merasa baterai kita terisi penuh, seperti itu semangatnya anak itu. Nah, ini adalah tadi praktek baik saya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Nah, saya harap Bapak Ibu setelah saya melakukan diseminasi budaya positif ini mungkin bisa sebagai rujukan apabila terjadi masalah dengan siswa-siswinya di dalam kelas, kita bisa menyelesaikannya dengan seperti ini ya, segitiga restitusi. Tapi syaratnya satu, harus membuat kesepakatan kelas dulu dan menjiwai keyakinan-keyakinan yang kita terapkan sehari-hari. Anak disabilitas, anak dengan berbagai hambatan itu bisa kita lakukan, bisa. Apakah yakin bisa? Kita laksanakan secara berulang-ulang, kita lakukan pembiasaan-pembiasaan sehingga apa yang menjadi profil pelajar Pancasila itu tercapai, seperti itu. Nah, ini ya tadi tentang kasus. Nah, ini budaya positif yang sudah ada di sekolahan kita. Upacara bendera. Ini ada nilainya. Nilai apa Bapak Ibu yang ada pada upacara bendera? Nilai nasionalisme, rasa cinta kepada negara. Lalu mengerjakan tugas, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, itu bentuk dari tanggung jawab, itu budaya positifnya. Lalu membantu teman berarti gotong royong, peduli, menanam sayur, ada jiwa kewirausahaan, bergotong royong karena dikerjakan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah masuk kepada sesi akhir, yaitu refleksi. Nah, kira-kira setelah saya bercerita panjang dan lebar, Bapak Ibu pasti memiliki angan-angan.
Oh, berarti kelas saya besok anak-anak kurang bisa diatur, berarti karena saya lebih memakai peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas. Oh, berarti kalau sudah buat kesepakatan kelas kita yakini bersama-sama. Oh, berarti kalau ada kasus di dalam kelas kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol bisa sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer, betul. Kalau hanya sebagai penghukum atau rasa bersalah kurang efektif. Kalau bisa kita hindari ya Bapak Ibu yang itu. Nah, sekarang coba dituliskan. Saya hanya ingin panjenengan menuliskan hal baik ya hal-hal yang mau ditinggalkan setelah saya ada setelah diseminasi ini, hal-hal yang mau ditinggalkan itu apa saja? Kira-kira monggo silakan ditulis dulu sebentar. Jadi saya tunggu hal-hal yang mau ditinggalkan. Lalu hal-hal yang mau ditinggalkan, mengapa mau ditinggalkan? Mungkin Bapak Ibu dulu kemarin sebagai penghukum. Oh, saya sering menghukum atau saya sering membuat merasa bersalah gitu, ingin ditinggalkan. Nah, kalau sudah, hal apa yang akan dilakukan? Nah, refleksi yang kedua, hal apa yang akan dilakukan? Nah, mulai hari ini saya akan melakukan kira-kira apa setelah mendapatkan materi budaya positif. Apa yang bisa dilakukan? Bisa membuat kesepakatan kelas, keyakinan yang bersama atau apa. Yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah kira-kira rencana ke depan apa ya yang mau diterapkan? Nah, Bapak Ibu, jika sudah silakan menempelkan hasil refleksinya di papan refleksi. Monggo, akan ditempel. Monggo, dengan ini. Monggo silakan ditempel hasil refleksinya. Hasil refleksinya bisa ditempel. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Hasil refleksinya beberapa mau saya bacakan ya, Bu Ajeng, Bu Vicky, mau saya bacakan hasil refleksinya. Yang mau ditinggalkan adalah biasa menghukum anak-anak ya. Biasanya kalau anak-anak dilakukan kesalahan dihukum. Nah, berarti tidak sepakat ya? Tidak setuju ya? Ya, bagus. Lalu berikutnya ini kebanyakan mau meninggalkan tradisi lama ya. Setelah ini harus meninggalkan tradisi lama. Kita mulai dari tradisi baru yang lebih baik, yang lebih berpihak pada anak. Lalu berikutnya, yang kedua adalah hal apa yang akan terus dilakukan. Nah, ini ada yang menjawab bahwa gotong royong, kebiasaan baik yang sudah dilakukan di sekolah, pembiasaan senam, pembiasaan upacara, ya bagus. Pembiasaan itu harus kita lakukan. Yang sudah ada di sekolah, budaya positif apa yang sudah biasa dilakukan anak itu kita kuatkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan. Lalu berikutnya, hal apa yang akan dilaksanakan untuk rencana ke depan? Oh iya, mau mempraktekkan budaya positif ya. Terus ada yang mau memposisikan diri sebagai manajer. Bagus, ini sudah mau ada perubahan ya Bapak Ibu ya setelah melihat setelah saya melakukan. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat memberikan dampak yang lebih baik. Apabila mengalami kesulitan, kita siap berdiskusi sama sharing setelah acara ini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirnya ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat dulu. Mantap.